Bagaimana cara memilih jurnal tujuan publikasi artikel kita? Di sini akan saya sampaikan 5 cara mudah yang sederhana cara kita bisa menentukan jurnal mana yang menjadi tujuan tempat kita publikasi artikel yang sudah kita tulis. Tentu ini bisa diaplikasikan untuk jurnal nasional ya maupun jurnal internasional. Tapi mungkin akan lebih cocok khususnya kepada jurnal internasional. Saya Tirta Musitama, selamat datang di kampus kita Viewpoint, channel untuk membahas tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Di sini saya berbagi, tidak bermaksud menggurui. Baik, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar atau pertanyaan terhadap materi-materi yang ada di video atau di channel ini. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe. Dan juga sharing kepada kolega kita yang lainnya. Baik, kita langsung saja kepada bagaimana cara menentukan jurnal tujuan dari artikel kita. Nah, ada 5 ya tadi ya. Yang pertama adalah kita bikin list dari jurnal-jurnal di area kita sesuai dengan bidang kita. Kita cari dari master list jurnal ya. Ada yang dari Scopus kah, itu selalu dari Scopus itu bahkan setiap bulan ya, setahu saya mengeluarkan master listnya. Dan kalaupun kita tidak berlangganan, biasanya itu banyak tersedia kalau di mesin pencari ya, di Google gitu, di internet itu juga muncul. Walaupun kalau tidak yang terbaru mungkin agak lambat beberapa bulan gitu ya, itu lumayan. Atau bahkan mungkin kalaupun terlambat setahun gitu mungkin masih bisa digunakan. Atau juga master list jurnal yang ada di Web of Science atau Directory of Open Access Journal ya, atau di beberapa pangkalan data yang lain. Intinya adalah kumpulkan, bikin list jurnal-jurnal di area rekan-rekan semua yang selama ini digeluti. Saya adalah begini, kalau teman-teman menggeluti manajemen atau bisnis ya, dari master list yang ada di Scopus itu, jurnal Scopus itu, tentu kita bisa filter yang manajemen saja, misalnya begitu, bisnis saja gitu misalnya. Atau juga yang engineering ya cari saja ya, dari master list itu kita pilih engineering. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Nah, tentu pemilihan ini untuk memudahkan kita agar kita semakin kecil ya dari katakanlah populasi yang banyak jurnal itu ya, kemudian kalau sesuai dengan bidang kita nanti akan lebih spesifik lagi. Nah, hal yang lebih mudah dalam membuat list ini adalah kita merujuk kepada referensi di jurnal-jurnal yang sering kita baca. Kita mungkin bisa membuka lagi jurnal-jurnal yang kita baca, di bagian belakang itu ada referensinya. Nah, kita lihat, cek-cek jurnal-jurnalnya apa. Jadi itu memang akan lebih spesifik. Nah, biasanya akan lebih mudah. Jadi jurnal yang sering kita baca atau jurnal yang sering kita kutip dalam tulisan kita, biasanya itu juga tempat ya yang relatif sesuai ya, cocok, karena kita merasa waktu membacanya cocok gitu ya, sesuai dengan topik kita, bidang kita. Nah, itu adalah cara yang pertama. Yang kedua adalah kita tentukan siapa pembaca ya, readers, audience atau readership ya dari artikel kita ini. Jadi rekan-rekan mau memikirkan bahwa artikel saya ini baiknya dibaca sama siapa sih gitu, audiensnya siapa gitu ya. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Tentu di bidang kita, apakah di bidang kita yang bidang yang luas, misalnya manajemen tadi luas gitu ya, tapi apakah ada yang lebih spesifik lagi, misalnya supply chain management, atau mau tentang human resources ya, atau mau tentang international business atau strategic management. Nah, tentu ini lebih spesifik lagi bidang-bidang itu. Siapa readership-nya? Nah, ini menjadi hal yang penting. Selain itu, dalam menentukan audiens ini, kita juga perlu memikirkan apakah ini adalah jurnal yang spesifik ya, artinya mendekati monodisiplin di bidang kita, hanya di bidang kita gitu fokus, atau juga bisa dibaca oleh para reader ya, oleh para scholars atau praktisi dari bidang lain. Jadi lebih multidisiplin. Nah, ini menjadi penting juga. Jadi kalau Anda melihat bahwa ini adalah jurnal yang artikel ini bagusnya dibaca yang spesifik, maka cari jurnal-jurnal yang spesifik. Tapi kalau jurnal ini, artikel ini itu bisa dibaca oleh audiens lebih luas, berarti kita bisa memungkinkan membuka lagi filternya ke jurnal yang lebih multidisiplin. Selain itu juga kita
pertimbangkan apakah audiens kita ini hanya level lokal, apakah nasional, ya, regional, atau bahkan internasional atau global. Karena dalam artikel-artikel itu juga tujuannya kan spesifik. Nanti akan diberikan manfaat kepada siapa gitu. Kalau memang itu cocoknya hanya untuk misalnya area tertentu ya, kita menulis tentang misalnya tulisan area studies tentang Asia Tenggara gitu. Nah, tentu misalnya nih jurnal yang saya kelola ya, Journal of ASEAN Studies yang kebetulan sudah memang Scopus ya di Sinta 1, nah itu cocok buat pilihan kita. Ini contoh saja. Tapi kalau tulisan kita tentang Eropa, tentang Amerika, tentang Afrika ya, tentu tidak cocok kalau masuk ke jurnal-jurnal yang area studies seperti Journal of ASEAN Studies tadi. Kecuali bila ada bagian-bagian yang kemudian bisa Anda kaitkan antara Afrika, Amerika dengan ASEAN, dengan Southeast Asian Studies tadi. Ini hanya sebagai contoh ya. Tapi kalau yang mau submit ke Journal of ASEAN Studies boleh juga ya. Silahkan nanti dicari ya. Di deskripsi ini nanti saya tuliskan Journal of ASEAN Studies. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lihat aims and scope dari jurnal. Ya. Topik-topiknya apa? Ya, tujuan dari jurnal itu apa juga. Jadi jangan sampai ya kita masukkan artikel yang bidangnya apa, tentang apa, skopnya beda ya. Tujuan dari jurnal itu beda. Pertama, sudah pasti belum direview bakal di reject gitu. Masuk ke ke desk evaluation gitu udah di reject. Itu out of scope biasanya gitu. Tidak sesuai dengan scope atau ruang lingkup dari jurnal ini. Kita belum bicara kualitas nih gitu ya. Tapi dari ruang lingkupnya udah nggak cocok. Nah, ini juga hati-hati kita. Nah, yang lebih hati-hati lagi misalnya jangan sampai juga ya. Belakangan saya lihat ada jurnal ya yang kemudian ruang lingkupnya apa, judulnya apa gitu ya, beda, tapi dia menerima artikel dari manapun gitu. Nah, ini harus hati-hati. Ini juga pelajaran ya buat saya juga gitu ya. Agar tidak semata-mata demi bisa dipublikasi ya, di jurnal bereputasi terus kita tidak memperhitungkan scope-nya. Nanti ujung-ujungnya rugi. Kenapa rugi? Mungkin masuk, mungkin terindeks sebentar, habis itu jurnal itu discontinue. Nggak bisa dipakai juga secara maksimal untuk kenaikan jabatan jenjang akademik misalnya. Nah, ini menjadi hal catatan yang penting ya. Jadi, apakah scope-nya cocok ya, sesuai dengan tulisan kita di bidang kita. Nah, kalau cocok, Anda masuk. Kalau nggak, jangan. Nah, itu hal yang harus menjadi perhatian. Yang keempat adalah reputasi dari jurnal itu sendiri. Nah, reputasi ini tentu berkaitan dengan kualitas ya. Anda cek juga peer review-nya seperti apa ya, single blind review, double blind review ya, atau juga mereka mendapatkan komentar-komentar apresiasi atau komentar-komentar negatif dari jurnal itu. Nah, biasanya juga ada matriks-matriks tertentu ya yang mengukur reputasi jurnal. Apakah jurnal ini memiliki impact yang besar ya, high impact research ya, high impact factors misalnya. Ada biasanya ini kan diminta sekarang untuk jabatan akademik ya, khususnya untuk yang rektor kepala mau naik guru besar ini kayaknya penting sekali punya artikel yang ada terbit di jurnal berimpact factor. Ya, ada yang impact factor tertentu ya dari bidang kita masing-masing. Nah, lihatlah bidang kita apa, cek dulu ya impact factor dari jurnal itu. Ada yang pakai SJR ya, ada yang kemudian SCR juga, ada yang Google Scholar Metric, ada yang menggunakan metrik-metrik yang lain. Tentu matriks itu tidak ada yang sempurna ya, pasti punya pengukuran tersendiri, punya pertimbangan masing-masing. Tapi paling tidak kalau matriks itu adalah digunakan secara internasional, kita bisa mengukur ya kualitas dari jurnal itu. Selain itu kita juga melihat apakah jurnal itu diterbitkan oleh asosiasi keilmuan. Seringkali masyarakat keilmuan tertentu ya atau komunitas epistemik tertentu atau asosiasi itu menerbitkan jurnal tertentu. Nah, kalau itu di backup oleh asosiasi ya, oleh masyarakat ilmu pengetahuan di bidang kita, sudah pasti ya jurnal itu bereputasi tinggi gitu ya, baik yang nasional maupun internasional. Yang terakhir dan menurut saya tidak kalah penting adalah bagaimana kebutuhan rekan-rekan sekalian, kebutuhan kita dalam publikasi ini. Antara lain yang perlu diperhatikan adalah pertama tentu waktu ya, kecepatan publikasi. Seberapa cepat kita
mau publikasi ini. Kebutuhan kita gimana? Kita santai saja, tidak ada target bahwa harus publikasi cepat, misalnya dalam semester ini atau dalam tahun depan, dalam 2 semester lagi, 3 semester lagi, kita nggak ada masalah dengan itu. Nah, berarti Anda lebih leluasa gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda punya target-target tertentu, baik itu karena ada deadline dari kampus, pengisian beban kerja dosen, atau target Anda pribadi sebagai dosen gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan. Mana yang bisa publikasi cepat dan mana juga yang publikasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, tapi di sini harus hati-hati. Publikasi cepat ini juga bukan berarti asal publikasi, bukan ya. Nah, cepat tapi nggak ada reviewnya, nggak jelas, wah itu harus Anda tinggalkan. Tetapi yang Anda harus ingat, sekarang ini jurnal-jurnal karena kompetisinya sangat luar biasa, mereka lama-lama juga memperpendek masa review dari submit hingga publish ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini Anda harus perhatikan di masing-masing jurnal yang tujuan Anda ya, itu seperti apa, seberapa cepat mereka komit ya kan, seberapa cepat komit proses reviewnya, seberapa cepat kemudian ada decision dari editor bahwa artikel Anda akhirnya di accept ya, diterima atau kemudian di reject. Nah, ini hal yang sangat penting juga. Berikutnya terkait dengan kebutuhan kita juga soal biaya ya. Article processing charge ya, APC ya. Ini ada biaya publikasi. Kalau kita ada biaya, biasanya kan dari hibah-hibah yang kita terima ya dari Kemendikbudristek, itu ada kita bisa keluarkan untuk dana publikasi. Apalagi kalau dalam proposal kita cantumkan. Nah, itu silahkan. Kalau memang ada dananya, kita berarti bisa memilih ke jurnal-jurnal yang ada biaya pembiayaan APC-nya. Tetapi pembiayaan APC ini kita juga harus mempertimbangkan berapa sih dananya. Karena ada yang mahal sekali, ada yang murah gitu ya, ada yang mungkin rata-rata lah ya. Artinya yang dari ratusan dolar ya, atau bahkan mungkin puluhan nggak ada ya, ratusan lah. Kalau di Indonesia mungkin ada yang dari 1,5 juta atau 2 juta gitu ya. Nah, atau ya yang gratis sekalian gitu ya. Nah, silakan. Nah, Anda mau cari yang mana? Ini terkait dengan hal berikutnya, yaitu dalam hal kebutuhan kita ini berkait dengan model dari publikasi itu. Apakah itu open access? Ya? Apakah itu kemudian subscription based? Artinya harus berlangganan gitu. Kalau open access biasanya ya trade off dari artikel kita bisa dibuka ya, aksesnya kepada publik sehingga akan mendapatkan exposure yang lebih luas kepada masyarakat gitu ya. Dengan demikian mungkin citasinya, impact-nya juga bisa lebih tinggi. Itu biasanya berbayar lebih mahal. Nah, walaupun di open access system ini juga levelnya macam-macam. Ada yang golden open access yang sampai ribuan dolar gitu ya di jurnal-jurnal yang baik. Tentu Anda sekali lagi harus hati-hati bahwa biasanya kalau untuk yang jurnal berreputasi internasional itu mereka tidak mengedepankan bayarannya dulu gitu ya. Tapi ketika Anda submit, Anda akan ditanya apakah nanti kalau sudah diterima keputusannya, apakah Anda mau publikasi dengan menggunakan open access, golden open access gitu ya. Which is itu bervariasi harganya, bisa dari $2.000 sampai $3.000, bahkan ada yang $5.000 gitu ya. Nah, sekali lagi ya, ini adalah bisnis yang luar biasa gitu ya. Kita komunitas epistemik inginnya publikasi, inginnya dibaca banyak orang, punya impact research yang tinggi, impact factor yang tinggi, terbit di jurnal yang bagus, tapi kadang-kadang kita juga harus membayar untuk itu gitu. Yang untung siapa gitu? Kalau bilang itu, yang untung sebenarnya publisher, tapi kita untung juga bisa publish di jurnal yang impact factor tinggi ya, atau berkuartil yang tinggi. Nah, tentu kalau misalnya jurnalnya subscription based atau berlangganan, biasanya kita cenderung tidak akan diminta gitu ya APC ya, walaupun ada juga. Tetapi kalaupun ada biasanya lebih murah. Karena apa? Itu kan tertutup ya. Yang dapat itu hanya institusi atau orang-orang, mungkin institusi lah ya, universitas-universitas yang berlangganan jurnal tersebut. Nah, ini punya plus dan minusnya. Oke, demikian 5 hal cara mudah ya. Insya Allah kalau Anda ikutin bisa menentukan jurnal tujuan Anda. Yang penting sesuai juga dengan kebutuhan Anda, selain dari reputasi jurnal dan hal-hal lainnya tadi gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka jangan lupa ya like ya, subscribe channel ini buat yang belum. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kampus kita Viewpoint.
channel Dosen Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya banyak pertanyaan lagi terkait dengan hal-hal kedosenan ya, khususnya publikasi atau pengajaran akademik, pengabdian masyarakat, silahkan tanyakan di sini dan insya Allah nanti akan saya buatkan videonya juga. Terima kasih, sukses buat kita para dosen Indonesia. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.